Salam literasi. Apa kabar sahabat Puskama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan melanjutkan video minggu lalu tentang mendengarkan buku Madiun Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari abad 14 hingga awal abad 21. Terbitan pemerintah Kabupaten Madiun yang bekerja sama dengan Departemen Sejarah FIB UGM yang diketuai oleh Dr. Sri Margana. Mendengarkan buku ini akan disampaikan oleh Mas Hayem. Beliau adalah seorang pemerhati sejarah Madiun. Dalam video ini akan dijelaskan alur cerita Madiun pada masa kerajaan sampai dengan awal mula penamaan Madiun. Untuk itu, simak terus video ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Pagi hari ini kita ada di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun dalam sesi acara yaitu mendengarkan buku. Pagi hari ini spesial sekali saya akan menyampaikan yaitu tentang sejarah Madiun. Ya, buku ini tentu saja menyimak perjalanan dan menceritakan perjalanan sejarah Madiun. Ya, tentu saja kalau kita bicara sejarah Madiun, ya ini tidak terlepas dengan kerajaan Gelang-Gelang. Ya, secara kronologis ya, ada kerajaan Gelang-Gelang, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Kediri, dan ada kerajaan Mojopahit. Ya, keterkaitannya Gelang-Gelang dengan kerajaan-kerajaan tersebut bagaimana? Ya, ini ada satu catatan eksistensi kerajaan Gelang-Gelang yang berada di wilayah Morawan, ya, yang tepatnya ada di Kecamatan Loto Madiun, ya, serta para pemimpinnya disebut-sebut dalam beberapa sumber, antara lain dari Negara Kertagama juga menceritakan Kidung Prasasti, Mula Malurung juga ada, dan Prasasti Udadu. Tokoh penting dari kerajaan Gelang-Gelang adalah Nararya Turuk Bali yang menjadi ratu di Gelang-Gelang dan suaminya Jaya Katwang, ya. Dan dalam cerita Cina disebut Haji Katong, ya, sejarah kerajaan Gelang-Gelang di Morawan pada abad ke-13 tidak dapat dipisahkan, ya, dengan sejarah kerajaan Kediri karena hubungan suami istri dari kedua kerajaan ini. Artinya Jaya Katwang pada waktu itu menjadi raja di Kediri, sedangkan Nararya Turuk Bali ini menjadi ratu Gelang-Gelang. Nah, diceritakan pada waktu itu, ya, di Singosari dipimpin oleh Kertanegara, ya. Nah, pada waktu itu ada utusan dari Mongol datang, maksudnya mau ekspansi, ya, mau menyerang Singosari, ya, maksudnya Singosari sudah duduk sana. Tapi utusan yang membawa surat itu oleh Kertanegara, Raja Singosari pada waktu itu dilukai telinganya, ya. Setelah itu disuruh pulang, otomatis tentara Mongol marah gitu, ya. Nah, tentara Mongol pulang, utusan pulang ke Mongol, terjadi satu pergolakan di Singosari, ya, karena Singosari kemudian diserang oleh Jaya Katwang, ya. Akhirnya Kertanegara dapat ditaklukkan dan masa itu berganti dari Singosari menjadi Kediri. Nah, bersamaan itu, ya, putra dari Kertanegara yang bernama Raden Wijaya ini menyerahkan diri dan diampuni, ya, diberi tanah di daerah Tarik yang diberi nama Mojopahit. Ya, kemudian tempo hari tentara Mongol datang, maksudnya ingin menyerang Singosari. Tidak tahunya Singosari sudah hancur, sudah selesai karena sudah dikalahkan oleh Kediri. Tentara Mongol begitu datang disambut oleh Raden Wijaya. Ya, Raden Wijaya memperkenalkan diri bahwa dia itu putra Kertanegara turun dari Raja Singosari. Dia mau menyerahkan diri pada tentara Mongol asalkan dibantu melawan Jaya Katwang, dibantu untuk mengalahkan Jaya Katwang Raja Kediri pada waktu itu, ya. Ini satu taktik aja, ini satu taktik. Terus akhirnya tentara Mongol bergabung dengan tentara Mojopahit menyerang Kediri, maka kalahlah Kediri dan Jaya Katwang ditawan dan dibunuh oleh tentara Mongol, ya. Berikutnya setelah tentara Mongol
mampu mengalahkan Jayakatwang, ganti tentara Mongol diusir oleh Raden Wijaya, diusir dari tanah Jawa. Nah, ini taktik perang ya, semula namanya politik perang ya. Jadi, akhirnya tentara Mongol diusir dari tanah Jawa dan berdirilah kerajaan Mojopahit yang rajanya yang pertama yaitu Raden Wijaya. Nah, sekarang posisinya gelang-gelang di mana? Ya, karena gelang-gelang dulu di bawah Kediri ya. Karena sekarang kepemimpinan sudah dipimpin oleh Mojopahit, Raden Wijaya, maka gelang-gelang otomatis menjadi satu wilayah Mojopahit, bawah Mojopahit itu. Maka gelang-gelang yang semula namanya gelang-gelang oleh Mojopahit pada era Mojopahit diganti namanya menjadi Pandan Salas. Berpikir bagaimana nasib Pandan Salas ya di era pemerintahan Mojopahit. Nah, untuk para pendengar dan para penonton semuanya ya, perjalanan waktu akhirnya Mojopahit pernah mengalami masa keemasan ya, masa kejayaan, namun juga mengalami satu fase yaitu masa keruntuhannya ya. Di saat Mojopahit ya ini mengalami masa keruntuhannya dan di Gegelang ini dipimpin oleh Adipati Gugur, ini putra dari Brawijaya V ya, jelas ini turun Mojopahit gitu ya. Ini di Demak ini Jinbun ya, itu yang kemudian bergelar menjadi Raden Patah, ini mendirikan kerajaan Demak, merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia ya. Akhirnya Jinbun berkepentingan untuk ekspansi ke wilayah Gegelang atau ke wilayah Moralan. Nah, karena berkepentingan itu maka putranya dari Raden Patah yang bernama Suryapati Unus ya, ini dinikahkan dengan putri Raja Gegelang yang bernama Adipati Gugur ya, yang bernama Retno Lembah, ini putrinya ya, maksudnya rajanya itu Adipati Gugur, putrinya Retno Lembah ya, dinikahkan dengan Retno Lembah. Dan ini merupakan satu strategi juga ya, strategi bagi Raden Patah atau Jinbun. Mungkin juga ada visi untuk menyebarkan agama Islam ya, juga strategi perang, karena kalau nanti Gegelang ini ada di wilayah Demak, ini artinya menjadi bawah Demak, otomatis kalaupun ada kepentingan logistik untuk mengembangkan berat mudah ya. Nah, akhirnya Suryapati Unus ya menikah dengan Retno Lembah, dan oleh Suryapati Unus pusat pemerintahan tidak lagi di Ngurawan Dolopo, di Boyong 3 km ke arah utara dekat Kali Gadung ya. Bengawan Madiun itu namanya Kali Gadung dulu ya di sana, dan akhirnya terus berkembang dan tempat itu diberi nama Purwoboyo yang kalau sekarang adalah di wilayah Sekaten Madiun. Berkembangnya waktu, Raden Patah semakin tua dan akhirnya wafat, maka Suryapati Unus ya ditarik ke Demak untuk menggantikan kedudukan ayahandanya, yaitu Raden Patah. Berikutnya Suryapati Unus memimpin di sana. Lalu untuk Purwoboyo karena kosong, maka diberi pemerintah pengawasan. Diutuslah seorang ulama yang bernama Kyai Sogati ya untuk menjadi pemerintah pengawasan. Selama kurun waktu itu terjadilah pergolakan di Demak. Ya. Suryapati Unus setelah tua digantikan oleh Sultan Trenggono putranya. Ya. Di sana terjadi perebutan kekuasaan, perang antar saudara. Ya. Akhirnya dari perang saudara itu dimenangkan oleh Hadiwijaya yang terkenal dengan Joko Tingkir, ini yang notabene adalah menantu dari Sultan Trenggono. Nah, karena di Demak oleh Hadiwijaya ini dirasa sudah terjadi tempat pertumpahan darah, maka pusat pemerintahan diboyong ke Pajang. Ya, di Pajang dia menobatkan dirinya sebagai Sultan Pajang bernama Sultan Hadiwijaya. Ya. Dan adik iparnya yang bernama Pangeran Timur ya, itu dilantik sebagai adipati di Purwoboyo. Ya, inilah ya, ini jika bakal
Madiun ya di Purwoboyo ya, yang kemudian bergelar Ronggo Jumeno gitu. Nah itu kebetulan tanggalnya tanggal 18 Juli 1568. Nah itulah sebagai titik balik atau sebagai titik sejarah hari jadinya Kabupaten Madiun ya begitu. Pangeran Timur memimpin Purwoboyo, berikutnya Pajang dipimpin oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadijoyo. Sedangkan Mataram ini mengadakan ekspansi ya, di bawah Panembahan Senopati yang sangat terkenal itu. Ya akhirnya Pajang diserang oleh Mataram, Pajang kalah, hancur, ya selesai. Namun Purwoboyo tidak mau tunduk pada Mataram karena apa? Purwoboyo merasa bukan terahnya Mataram, merasa terahnya Demak, mau tunduk. Ya terjadilah Mataram masih menyerang terus ke wilayah Purwoboyo, terjadilah satu peperangan yang sangat luar biasa ya. Namun Mataram banyak sekali mengalami kegagalan, maka Panembahan Senopati minta saran kepada Kyai Mondoroko ya, bagaimana sih cara mengalahkan Purwoboyo itu ya. Ada dengan satu taktik perang ya, yang sangat dilaksanakan. Akhirnya pasukan Mataram bisa masuk ke Purwoboyo dalam keadaan terdesak ya, yaitu Pangeran Timur yang nama lainnya Ronggo Jumeno, kemudian setelah sepuh menjadi Panembahan Romo, ini menyerahkan tampuk pimpinan kepada putrinya yang sangat cantik cerita, yaitu Retno Jumilah untuk menjadi panglima perang. Maka Retno Jumilah karena ini sudah satu amanat, dia berdandan ya selayaknya seorang prajurit wanita ya, membawa pistol, membawa pusaka andalan ya dari Purwoboyo, yaitu Kyai Kolo Gumarang ya. Akhirnya perang dan Mataram tetap gagal ya, tidak bisa mengalahkan ya. Terus diceritakan rasanya Panembahan Senopati sangat tahu akan keampuhan Kyai Kolo Gumarang, akhirnya dengan segala tipu dayanya ya bisa menaklukkan Retno Jumilah dan akhirnya diperistri menjadi seorang permaisuri ya. Nah tentu saja karena satu wilayah itu kalau mampu menguasai wilayah lain ini sebagai penanda, maka Purwoboyo diberi terdengar yaitu Madiun atau Madiun ya. Dalam sejarah diceritakan awal mula nama Madiun ya, itu ada yang mengatakan Madyo ing Ayun ya, karena pada waktu Pasewakan itu duduknya Pangeran Timur itu di tengah agak ke depan Madyo ing Ayun. Tapi ada juga yang menceritakan terjadi perang yang hebat, saling berhadapan-hadapan ya, Madyo ing Ayun mana yang tentu saja untuk lebih jelasnya ya dari cerita ini lengkapnya ada di buku ini ya, Madiun ya, sejarah politik dan transformasi ke pemerintahan dari abad ke-16 hingga awal abad ke-21. Adanya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun ya. Tunggu untuk mendengarkan buku yang berikutnya, episode yang kedua. Salam literasi. Telah kita saksikan bersama mendengarkan buku bersama Mas Gayeng. Semoga video ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang bab awal Madiun, sejarah politik dan transformasi kepemerintahan dari abad 14 hingga awal abad 21. Nantikan video selanjutnya yang akan menjelaskan tentang Madiun pada masa kemerdekaan sampai dengan pemindahan ibu kota ke Caruban. Kami dari Perpustakaan Kabupaten Madiun, terima kasih, salam literasi.